Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Nah, pada video ini kita akan bahas satu saham yang dimiliki oleh Lo Keng Hong. LKH membeli saham ini pada 9 Desember tahun 2022. Nah, uniknya harga saham ini terus turun bahkan mencapai 43% penurunannya. Tapi PBV-nya hanya 0,3 kali saja. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, sebelum melanjutkan video ini, materi ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri. Dan nanti di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan apakah saham ini menarik untuk dibeli atau tidak. Untuk itu, nonton video ini hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Pada video ini kita akan membahas saham BMTR atau PT Global Mediacom. Bagi teman-teman yang belum tahu, saham ini merupakan induk usaha dari grup MNC. Mungkin kalau saham MNCN teman-teman sudah tahu. Nah, BMTR ini merupakan induk usahanya. Di sini dituliskan bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan publik yang telah terdaftar sejak tahun 1995. Artinya bukan pemain baru di bursa dan sudah bisa dikatakan sebagai senior. Kita masuk kepada komposisi pemegang sahamnya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa 45% saham perusahaan dimiliki oleh pemegang mayoritasnya. Dan Lo Keng Hong punya kepemilikan sebanyak 6,4% pada saham BMTR. Selain itu, kepemilikan di masyarakat hanya 47% saja. Kemudian kita lihat dari komposisi direksi dan komisaris yang mempunyai saham perusahaan. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada beberapa direksi dan komisaris perusahaan yang punya kepemilikan sahamnya. Dan hal itu tentu saja bisa dijadikan sebagai sentimen positif saat teman-teman menganalisa saham ini. Kemudian kita lihat dari probabilitasnya. Teman-teman bisa amati di sini, saham BMTR cenderung mengalami kenaikan harga di bulan Februari, di mana punya probabilitas sekitar 70%, yang artinya dari 10 tahun terakhir, 7 kali mengalami peningkatan harga dan hanya 3 kali saja yang mengalami penurunan harga. Sebaliknya, pada bulan November dalam 10 tahun terakhir, hanya 2 kali saja mengalami kenaikan harga dan 7 kalinya saham ini mengalami penurunan. Bagaimana untuk bulan Desember ini sendiri? Pada bulan Desember tahun 2022, khususnya saat video ini dibuat, saham BMTR masih turun 5%. Poin selanjutnya yang akan kita bahas adalah laporan keuangan. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa saham BMTR punya total aset yang mencapai 35,2 triliun. Angka ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Selain itu kita lihat lagi, dari total aset perusahaan, mayoritasnya berasal dari aset tetap sebanyak 14,3 triliun yang naik tipis dibanding tahun sebelumnya. Selain aset tetap, kita bisa temukan di sini bahwa perusahaan ini juga punya goodwill sebanyak 3,8 triliun. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, goodwill ini merupakan jenis aset yang tidak berwujud, yang mana menurut saya pribadi tidak terlalu baik jika perusahaan mempunyai komposisi goodwill yang cukup besar. Saya lebih senang jika perusahaan punya total aset yang besar untuk saldo kasnya, piutang usaha, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan operasionalnya. Selain goodwill, teman-teman bisa lihat juga bahwa saham BMTR ini punya piutang usaha yang cukup besar, yaitu dengan nominal 3,39 triliun rupiah. Kemudian bagaimana dengan saldo kasnya? Perusahaan punya saldo kas sekitar 1 triliun lebih dan nantinya kita akan bandingkan dengan total liabilitasnya. Nah, ini merupakan liabilitas perusahaan dengan jumlah 8,9 triliun dan liabilitas jangka pendeknya berjumlah sekitar 5 triliun rupiah. Nah, jika teman-teman membandingkan dengan saldo kas yang dimiliki perusahaan dengan angka 1 triliun lebih, artinya perusahaan butuh sumber pendanaan yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Di sini ada yang teman-teman perlu garis bawahi, di mana dari total 8,9 triliun liabilitasnya, mayoritas berasal dari hutang jangka pendek sebanyak 5 triliun rupiah. Artinya hutang ini akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Teman-teman juga bisa melihat bahwa liabilitas terbesar dari saham BMTR ini adalah pinjamannya jangka panjang sebanyak 2,4 dan pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun sekitar 1 triliun rupiah. Angka ini bukanlah suatu angka yang baik karena tentunya saat perusahaan punya pinjaman jangka panjang, apalagi pinjaman berbunga, hal itu akan menyebabkan beban bunganya bertambah. Kemudian kita lihat dari jumlah ekuitasnya.
perusahaan punya ekuitas sebanyak 15,2 triliun yang mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, dan mayoritas ekuitasnya berasal dari saldo laba sebanyak 11,8 triliun rupiah. Kemudian kita bahas dari komponen laba rugi. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa pendapatan BMTR mengalami penurunan dibanding tahun 2021. Selain itu, beban langsungnya juga mengalami penurunan. Hal itulah yang menyebabkan kenapa laba kotor perusahaan turun dari 4,8 triliun menjadi 4,5 triliun di tahun 2022. Kemudian mari kita bandingkan dampaknya terhadap laba yang dicapai. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa laba perusahaan juga mengalami penurunan dari 970 miliar turun menjadi 851 miliar di tahun 2022. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hal itu terjadi karena adanya penurunan pendapatan di tahun 2022 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian mari kita lihat historikal laba perusahaan. Teman-teman bisa melihat di sini bahwa laba perusahaan cenderung fluktuatif, di mana di tahun 2019 mencapai 92 per lembar, turun menjadi 55 di tahun 2020, naik lagi menjadi 84 di tahun 2021, dan turun lagi di tahun 2022 jika disetahunkan. Artinya di sini teman-teman bisa menggarisbawahi bahwa BMTR ini punya laba yang cenderung fluktuatif, tidak selalu naik, tapi juga tidak selalu turun. Sekarang kita lihat dari historical dividennya. BMTR ini merupakan saham yang tidak konsisten membagi dividen, di mana dari tampilan berikut ini teman-teman bisa melihat bahwa perusahaan hanya membagi dividen di tahun 2017 dan 2018. Artinya, di atas tahun 2018, saham BMTR ini belum pernah membagi dividen. Selanjutnya kita lihat dari valuasi dan rasio keuangan. BMTR punya PER 4 kali dengan PBV 0,3 kali. Di mana harga saat video ini dibuat dijual lebih murah dibanding modal per lembarnya. Dan angka PBV 0,3 kali ini bisa dikatakan menarik karena cukup jarang teman-teman akan temukan perusahaan besar yang punya valuasi PBV serendah ini. Bagaimana dari rasio keuangannya? Bisa dilihat NPM-nya hanya 8% dengan ROE 7%. Angka ini tidak terlalu memuaskan karena cenderung berada di bawah 10%. Seperti yang teman-teman bisa lihat tadi, hal itu terjadi karena adanya penurunan pendapatan yang berdampak pada penurunan laba periode berjalan. Nah, untuk rasio debt to equity-nya, perusahaan punya DER sekitar 60%. Tapi teman-teman harus ingat, seperti pembahasan saya sebelumnya, saham BMTR ini punya komposisi kas yang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan total liabilitasnya. Untuk itu, mereka harus membutuhkan sumber pendanaan yang lain di luar kasnya apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Apalagi jika melihat komposisi liabilitasnya, mayoritas berasal dari liabilitas jangka pendek dibandingkan liabilitas jangka panjang. Itu berarti mayoritas liabilitasnya akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Poin berikutnya yang akan kita lihat adalah historical PBV. Nah, saat video ini dibuat, dengan PBV 0,31 kali, PBV saham ini berada di bawah rata-rata PBV 3 tahun terakhirnya dengan angka 0,35 kali. Meskipun PBV-nya hanya 0,31 kali, teman-teman bisa lihat bahwa secara historikal, saham BMTR ini memang dihargai dengan PBV yang bisa dikatakan rendah, di mana untuk min terbesarnya adalah 0,46 kali dengan min terkecilnya adalah 0,2 kali. Artinya, teman-teman tidak boleh terlalu euforia dengan melihat PBV yang hanya 0,31 kali ini saja, dan harus menganalisa lebih jauh laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, mari kita lihat dari historical harganya. Dalam 5 tahun terakhir, saham BMTR sudah turun 43%, di mana teman-teman bisa lihat, harga terendahnya adalah sekitar 160 dan pernah mencapai harga 755 dalam 5 tahun terakhir. Nah, itu berarti saat video ini dibuat dengan harga 276, saham BMTR cenderung mengalami penurunan yang cukup besar. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Apakah dengan harga Rp276 saham BMTR ini menarik untuk dibeli? Menurut saya pribadi, saham ini masih menarik untuk dibeli dengan mempertimbangkan valuasi PBV yang masih cukup rendah. Meskipun teman-teman harus ingat, dari historical PBV, saham BMTR ini memang cenderung punya PBV di bawah 0,5 kali. Sehingga PBV yang rendah bukan merupakan satu-satunya faktor yang menjadi penentu untuk membeli atau tidaknya saham ini.
Teman-teman juga harus pertimbangkan dari sisi rasio hutangnya, di mana meski punya DER yang rendah, tapi mayoritas hutang perusahaan berasal dari hutang jangka pendek yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Selain itu, mereka juga punya saldo kas yang rendah jika dibandingkan dengan total liabilitasnya. Untuk itu, teman-teman harus mempertimbangkan banyak aspek sebelum memutuskan untuk membeli saham ini. Dan ingat, setiap pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya asumsi saja. Bisa saja benar, tapi bisa juga salah. Untuk itu, teman-teman harus ingat bahwa kerugian itu teman-teman yang tanggung sendiri. Oke, sekian informasi pada video ini. Semoga memberikan manfaat ya. Thank you.